Perkenalkan, nama saya Jessica Bahar dengan nomor NIM 220 3055 01 019, kelas B Gizi angkatan 2022. Saya Reski Ananda dengan NIM 220305502023 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai malaria. Yang pertama itu ada definisi malaria. Jadi, malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium yang termasuk golongan protozoa. Hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles sp. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Malaria bentuk aseksual yang masuk ke dalam tubuh manusia yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina dengan disertai gejala demam tinggi, sakit kepala, menggigil dan nyeri di seluruh tubuh, serta diare pada balita dan sakit otot pada orang dewasa. Dengan ditemukan dan atau tanpa ditemukannya Plasmodium di dalam sepian darah tepi. Yang kedua, ada etiologi dan patogenesis penyakit malaria. Malaria pada manusia disebabkan oleh 4 spesies Plasmodium, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, dan Plasmodium ovale. Jenis malaria yang disebabkan oleh 4 Plasmodium tersebut menimbulkan malaria yang berbeda pola demam maupun gejala klinik yang ditimbulkan. Plasmodium vivax menyebabkan malaria vivax, disebut juga malaria tertian benigna atau malaria jinak. Plasmodium falciparum menimbulkan malaria falciparum atau malaria tertian maligna yang disebut juga sebagai malaria ganas. Selain itu, malaria juga menimbulkan perciosa dan blackwater fever. Plasmodium malaria menimbulkan malaria malariae dan Plasmodium ovale menimbulkan malaria ovale. Infeksi pada manusia dimulai saat nyamuk betina menggigit manusia. Sporozoid yang terinokulasi segera terbawa aliran darah sampai di hati, masuk sel dan memulai fase aseksual sporogoni. Dalam proses ini, satu protozoid akan memproduksi sejumlah 10.000 sampai 30.000 merozoid. Sel hati akan pecah, mengeluarkan metazoid ke aliran darah. Pada saat ini mulai timbul gejala klinis. Pada infeksi P. vivax dan P. ovale, sebagian parasit tetap tinggal dorman, menjadi hipnozoid yang bertanggung jawab atas timbulnya kekambuhan. Setelah masuk eritrosit, parasit tumbuh mengkonsumsi dan mendegradasi protein intraseluler, terutama hemoglobin. Heme mengalami polimerisasi menjadi bahan hemozoin atau malaria pigmen. Parasit juga menyebabkan perubahan membran eritrosit. Timbulnya perubahan pada membran transport, mengekspos cystic surface antigen, dan insersi protein derivat parasit. Bentuk eritrosit menjadi irregular, lebih bersifat antigenik dan kehilangan kemampuan berubah bentuk. Yang ketiga, gejala klinis penyakit malaria. Perjalanan penyakit malaria terdiri atas serangan demam yang disertai oleh gejala lain dan diselingi oleh periode bebas penyakit. Ciri khas demam malaria adalah periodisitasnya. Masa tunas terdiri dari intrinsik dan ekstrinsik. Sebagai berikut. Pertama, masa tunas intrinsik. Pada malaria adalah waktu masa antara protozoid masuk dalam badan hospes sampai timbulnya gejala demam. Biasanya berlangsung antara 8 sampai 37 hari. Tergantung pada spesies parasit. Terpendek untuk P. falciparum dan terpanjang untuk P. malaria. Pada beratnya infeksi dan pengobatan sebelumnya atau pada derajat resistensi hospes. Masa preparen berlangsung sejak
saat infeksi sampai ditemukan parasit malaria dalam darah untuk pertama kali. Karena jumlah parasit telah melewati ambang mikroskopik atau mikroskopik threshold. Yang kedua yaitu masa tuna intrinsik parasit malaria yang ditularkan melalui nyamuk kepada manusia adalah 12 hari untuk Plasmodium falciparum, 13-17 hari untuk Plasmodium oval dan vivax, dan 28-30 hari untuk Plasmodium malaria atau malaria quartana. Demam ada infeksi malaria, demam secara periodik berhubungan dengan waktu pecahnya sejumlah skizon, dengan waktu pecahnya sejumlah skizon matang dan keluarnya mezoroid yang masuk dalam aliran darah atau sporulasi. Pada malaria vivax dan oval atau tersiana, skizon setiap brod atau kelompok menjadi matang setiap 48 jam sehingga periode demamnya bersifat tersiana. Pada malaria quartana yang disebabkan oleh Plasmodium malaria, hal ini terjadi pada 72 jam hingga demamnya bersifat quartan. Masa tunas intrinsik berakhir dengan timbulnya serangan pertama atau first attack. Tiap serangan terdiri atas beberapa serangan demam yang timbulnya secara periodik bersamaan dengan sporulasi sinkron. Timbulnya demam juga bergantung pada jumlah parasit. Berat infeksi pada seorang ditentukan dengan hitungan parasit atau parasit score pada sediin dana. Demam biasanya bersifat intermittent atau febris intermit, dapat juga remittent atau terus-menerus. Serangan demam malaria biasanya dimulai dengan gejala prodromal yaitu lesu, sakit kepala, tidak nafsu makan, kadang-kadang disertai dengan mual dan muntah. Pada seseorang akut, kadar hemoglobin turun secara mendadak. Serangan demam yang khas terdiri atas beberapa stadium ormositik yaitu yang pertama, anemia disebabkan beberapa stadium menggigil dimulai dengan perasaan dingin sekali sehingga menggigil. Penderita menutupi badannya dengan baju tebal dan dengan selimut. Nadinya cepat tetapi lemah. Bibir dan jari-jarinya tangannya menjadi biru. Kulitnya kering dan pucat, kadang-kadang disertai dengan muntah. Pada anak sering disertai kejang-kejang. Stadium ini berlangsung antara 15 menit sampai 1 jam. Yang kedua, stadium puncak demam dimulai pada saat perasaan dingin sekali perlahan berganti menjadi panas sekali. Muka menjadi merah, kulit kering dan terasa panas seperti terbakar. Sakit kepala makin hebat, biasanya ada mual dan muntah. Nadi penuh dan berdenyut makin keras. Perasaan haus sekali pada saat suhu naik 40 derajat Celcius, 100 derajat Celcius atau lebih. Stadium ini berlangsung selama 2-6 jam. Yang ketiga yaitu stadium berkeringat dimulai dengan penderita berkeringat banyak sehingga tempat tidur biasanya basah. Suhu turun dengan cepat, kadang-kadang sampai di bawah ambang normal. Penderita biasanya dapat tidur nyenyak dan waktu bangun. Merasa lemah tetapi sehat, stadium ini berlangsung 2-4 jam. Serangan demam yang khas ini sering dimulai pada siang hari dan berlangsung 8-12 jam. Setelah itu terjadi stadium apireksia. Lamanya serangan demam ini untuk setiap spesies malaria tidak sama. Gejala infeksi yang ditimbulkan kembali setelah serangan pertama disebut relaps. Selanjutnya ada agen penyakit malaria. Agen atau penyebab penyakit adalah semua unsur atau elemen hidup maupun tidak hidup di mana dalam kehadirannya bila diikuti dengan kontak yang efektif pada manusia yang rentan akan menjadi simulasi untuk memudahkan terjadinya suatu proses penyakit. Agen penyebab penyakit malaria termasuk agen biologis yaitu protozoa. Sebelum terjadinya penyakit malaria, Plasmodium mempunyai 2 siklus yaitu pada manusia
seperti siklus aseksual yang dikenal sebagai schizogoni, dan dalam tubuh nyamuk membentuk sporozoid sebagai sporogoni, yaitu siklus aseksual dalam tubuh manusia. Yang pertama ada stadium hati. Stadium ini dimulai ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia dan memasukkan sporozoid yang terdapat pada air liurnya ke dalam darah manusia sewaktu menghisap darah. Dalam waktu yang singkat, semua sporozoid menghilang dari peredaran darah, masuk ke dalam sel hati dan segera menginfeksi sel hati. Selama 5 sampai dengan 16 hari dalam sel-sel hati, sporozoid membelah diri secara aseksual dan berubah menjadi schizon hati atau schizon croptozoik, tergantung dari spesies parasit malaria yang menginfeksi. Sesudah schizon croptozoik dalam sel hati menjadi matang, bentuk ini bersama sel hati yang diinfeksi akan pecah dan mengeluarkan 5-30 ribu merozoid tergantung spesiesnya yang segera masuk ke sel-sel darah merah. Yang kedua, ada stadium darah. Siklus darah dimulai dengan keluarnya dari merozoid dari schizon matang di hati ke dalam sirkulasi dan berubah menjadi trofozoid muda yang berbentuk cincin. Trofozoid muda menjadi trofozoid dewasa dan selanjutnya membelah diri menjadi schizon. Schizon yang sudah matang dengan merozoid di dalamnya dalam jumlah maksimal tergantung dari spesiesnya, pecah bersama sel darah merah yang diinfeksi, dan merozoid yang dilepas itu kembali 24 menginfeksi ke sel-sel darah merah tadi untuk mengulangi siklus tadi. Keseluruhan siklus yang terjadi berulang dalam sel darah merah disebut siklus eritrositik aseksual atau schizogoni darah. Selanjutnya ada siklus seksual dalam tubuh nyamuk. Setelah siklus schizogoni darah berulang beberapa kali, beberapa merozoid tidak lagi menjadi schizon, tetapi berubah menjadi gametosit dalam sel darah merah yang terdiri dari gametosit jantan dan betina. Siklus terakhir ini disebut siklus eritrosit seksual dan gametogoni. Jika gametosit yang matang diisap oleh nyamuk Anopheles, maka di dalam lambung nyamuk terjadi proses eksflagelasi gametosit jantan, yaitu dikeluarkannya 8 sel gamet jantan atau mikrogamet yang bergerak aktif mencari sel gamet betina. Selanjutnya, pembuahan terjadi antara satu sel gamet jantan dan satu gamet betina atau makrogamet, yang menghasilkan zigot dengan bentuknya yang memanjang, lalu berubah menjadi okinet yang bentuknya vermiformis dan bergerak aktif menembus mukosa lambung. Di dalam dinding lambung paling luar, okinet mengalami pembelahan inti yang menghasilkan sel-sel yang memenuhi ookista yang membungkusnya disebut ookista. Dalam ookista dihasilkan puluhan ribu sporozoid, menyebabkan ookista pecah dan menyebarkan sporozoid yang berbentuk seperti rambut ke seluruh bagian rongga badan nyamuk dan dalam beberapa jam saja mengumpul di dalam kelenjar tubuh nyamuk. Sporozoid bersifat infektif bagi manusia jika masuk ke peredaran darah. Host penyakit malaria. Yang pertama, manusia atau host intermediate. Pada dasarnya, setiap orang bisa terinfeksi oleh agen atau penyebab penyakit dan merupakan tempat berkembang biaknya agen atau parasit Plasmodium. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerentanan pejamu atau manusia terhadap agen. Faktor-faktor tersebut mencangkup usia, jenis kelamin, ras, 31 riwayat penyakit sebelumnya, pola hidup, status gizi, dan tingkat imunitas. Faktor-faktor tersebut sangat penting untuk diketahui karena akan mempengaruhi tingkat risiko untuk terpapar oleh sumber penyakit malaria. Faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, usia. Anak-anak lebih rentan terhadap infeksi parasit malaria. Hal tersebut karena ketahanan tubuh anak-anak masih rendah. Yang kedua, jenis kelamin. Infeksi. Penyakit malaria tidak membedakan jenis kelamin, akan tetapi apabila infeksi ibu yang sedang hamil akan menyebabkan anemia yang sangat berat. Yang ketiga adalah ras. Penyakit ras
yaitu ada beberapa ras manusia atau kelompok penduduk mempunyai kekebalan alamiah terhadap malaria. Penduduk yang terdapat hemoglobin S, HbS terdapat atau ternyata lebih tahan terhadap akibat dari infeksi falciparum terhadap pada penderita dengan kelainan darah yang merupakan penyakit turunan yang disebut sickle cell anemia, yaitu suatu kelainan di mana sel darah merah penderita berubah bentuk mirip arit apabila terjadi penurunan tekanan oksigen udara. Yang keempat, penyakit malaria sebelumnya. Orang yang pernah terinfeksi malaria sebelumnya biasanya akan berbentuk imunitas sehingga akan lebih tahan dibandingkan dengan transmigran yang datang dari daerah non-endemis. Yang kelima, imunitas. Masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria biasanya mempunyai imunitas alami sehingga mempunyai pertahanan alam dari infeksi malaria. Kekebalan pada penyakit malaria dapat didefinisikan sebagai adanya kemampuan tubuh manusia untuk menghancurkan 30 dia plasmodium masuk atau membatasi perkembangan. Yang keenam, status gizi merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya suatu penyakit dan juga terpapar suatu penyakit. Malnutrisi dapat mengubah respon imun di mana jumlah limfosit T akan berkurang sehingga respon limfosit tidak memadai, yang menyebabkan beberapa jenis sitokin dan komplemen akan menurun jumlahnya dan mengakibatkan respon fagositosis menurun. Sekresi IgA dilaporkan juga mengalami penurunan. Perubahan sistem imun ini pada akhirnya meningkatkan predisposisi seseorang untuk mengalami infeksi atau jatuh ke dalam keadaan infeksi yang berat atau kronis. Adapun cara penularan penyakit malaria, yang pertama, ada siklus penularan penyakit malaria. Plasmodium akan mengalami dua siklus, yaitu siklus aseksual atau skizogoni dan siklus aseksual sporogoni yang terjadi pada nyamuk. Siklus seksual dimulai dengan bersatunya gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk ookinet dalam perut nyamuk. Ookinet akan menembus dinding lambung untuk membentuk kista di selaput luar lambung nyamuk. Waktu yang diperlukan sampai pada proses ini adalah 8 sampai dengan 35 hari, tergantung dari situasi jenis parasitnya. Pada tempat inilah kista akan membentuk ribuan sporozoid yang terlepas dan kemudian tersebar ke 33 seluruh organ nyamuk termasuk kelenjar lunak nyamuk. Pada kelenjar inilah sporozoid menjadi matang dan siap untuk ditularkan bila nyamuk menggigit manusia. Manusia yang tergigit nyamuk infektif akan mengalami gejala sesuai dengan jumlah sporozoid, kualitas plasmodium, dan daya tahan tubuhnya. Sporozoid akan memulai stadium exoerythrocyte dengan masuk ke sel hati. Di hati, sporozoid matang menjadi skizon yang akan pecah dan melepaskan merozoid jaringan. Merozoid akan memasuki aliran darah dan menginfeksi eritrosit untuk memulai siklus eritrositer. Merozoid dalam eritrosit akan mengalami perubahan morfologi, yaitu dari merozoid menjadi bentuk cincin, kemudian tropozoid dan menjadi merozoid. Proses perubahan ini memerlukan waktu 2-3 hari. Di antara merozoid tersebut akan ada yang berkembang menjadi gametosit untuk kembali memulai siklus seksual menjadi mikrogamet jantan dan mikrogamet betina. Eritrosit yang terinfeksi biasanya pecah yang bermanifestasi pada gejala klinis. Jika ada nyamuk yang menggigit manusia yang terinfeksi ini, maka gametosit yang ada pada darah manusia akan terhisap oleh nyamuk. Dengan demikian, siklus seksual pada nyamuk dimulai. Demikian seterusnya penularan penyakit malaria. Yang kedua, ada penularan secara alamiah. Penularan secara alamiah terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi oleh Plasmodium. Sebagian besar spesies menggigit pada senja dan menjelang malam hari. Beberapa vektor mempunyai waktu puncak menggigit pada tengah malam dan menjelang fajar.
Setelah nyamuk Anopheles betina mengisap darah yang mengandung parasit pada stadium seksual gametosit, gamit jantan dan betina bersatu membentuk okinet di perut nyamuk yang kemudian menembus di dinding perut nyamuk dan membentuk kista pada lapisan luar di mana ribuan sporozoid dibentuk. Sporozoid tersebut siap untuk ditularkan. Pada saat menggigit manusia, parasit malaria yang ada dalam tubuh nyamuk masuk ke dalam darah manusia sehingga manusia tersebut terinfeksi lalu menjadi sakit. Yang pertama, melindungi diri. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit ini. Yang kedua, konsultasi dengan tim medis. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum kamu pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan kamu kunjungi. Yang ketiga, menggunakan lotion anti nyamuk. Selalu gunakan obat profilaksi malaria persis seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek sampingnya. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas, ketahui bahwa tidak ada tindakan pencegahan yang 100% efektif, jadi selalu mencari perhatian medis segera jika kamu tersengat demam saat berpergian atau setelah kembali dari negara tempat malaria terjadi. Selanjutnya, membatasi aktivitas di luar. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk dibatasi aktivitas luar ruangan selamat sore atau pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari berpergian ke daerah endemi malaria. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.